Baik, Bapak Ibu. Ini ada sedikit tertinggal ya, pricing. Baik, what is pricing? Pricing is set of business process required to determine market value of our product. Jadi pricing ini kita gunakan untuk menentukan market value dari produk kita. Sehingga yang pertama harus kita lakukan adalah market research. Ya, ini perlu kita lakukan. Kemudian kita tahu pricing tekniknya. Kita memilih teknik pricing seperti apa. Dan yang terakhir adalah gimana cara kita memanajemen demand. Ya. Nah, market research ya, it is essential thing to do. Mislead in market research would mislead in determining market value. Jadi kalau kita salah melakukan market research, maka kita juga akan salah menentukan market value dari produk kita. Implikasinya apa? Kalau kita salah menentukan market value produk kita bisa tergolong produk yang underpriced. Yang lain nyeting 10.000, kita nyetingnya 6.000. Baik, mungkin bagi customer melihat produk kita murah, tapi ada customer yang melihat kok dia setting harga terlalu murah. Ini niat jualan nggak ya? Nah, ada beberapa customer yang akan berpendapat seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga baiknya kita dalam market research, kita benar-benar tahu market value-nya berapa sih untuk produk ini, gitu ya. Nah, selain market value, kita juga harus menentukan sourcing-nya ya. Jangan lupa kita harus tahu sourcing-nya, kemudian demand volatility. Jadi naik turunnya demand seperti apa, ya, demand volatility-nya. Sehingga ini juga menjadi pertimbangan kalau kita mau jual produk yang cepat kadaluarsa, katakan ya. Demand volatility ini bisa kita setting sendiri gitu sebagai dampak produk kita yang mudah expire, gitu. Kemudian market prospect, kita juga harus lihat market prospect-nya seperti apa. Jadi produknya jangan hanya menjawab permasalahan sekarang, kalau bisa juga kita pertimbangkan sustainability-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Market research also give perspective of voice of customer in order to give room for improvement. Jadi market research selain kita lakukan di awal, seperti kita sudah tahu di awal bahwa informasi ini tidak hanya dari hulu ke hilir, Bapak Ibu, tapi dari hilir ke hulu. Market research bisa kita gunakan di hilir supaya kita tahu voice of customer. Customer-nya sebenarnya butuh apa sih? Gitu ya. Misal kita melihat kok lama-lama produk kita turun ya. Coba kita lihat di market. Kondisinya apakah memang customer masih membutuhkan produk kita? Kalau tidak membutuhkan, sekarang harus gimana? Gitu ya. In order to give room for improvement, agar ada ruang buat improvement dari produk kita. Salah satu contoh yang sekarang mulai bergeser demand-nya, contoh adalah televisi. Ya, televisi sangat berimpact sekali. Dengan adanya disruptif seperti YouTube, disruptif seperti Instagram, orang-orang akan menggunakan banyak jam ya, untuk nonton YouTube ataupun Netflix gitu ya. Nah, sehingga yang mereka lakukan apa? Mereka mulai shifting. Mau tidak mau mereka melakukan MCN namanya, multi channel network. Ya, multi channel network. Artinya mereka tidak hanya siaran melalui broadcasting-nya saja, tapi mereka juga bikin channel YouTube. Ya, seperti contoh kemarin Indonesian Idol, RCTI dapat banyak sekali AdSense dari YouTube, ya, dari jualan Tiara Andini, gitu ya, jualan Ziva Manolia, gitu ya, karena mereka posting itu di YouTube, ya, itu adalah room for improvement, jadi improvement mereka yang mereka dapat dari voice of customer. Ternyata memang customer sekarang sudah bergeser. Gitu. Contoh lain, Net TV. Net TV itu sekarang mulai bergeser. Dulu program-program Net TV itu adalah program-program yang edukasi, gitu ya, edukasi, kemudian banyak talk show-nya. Tapi sorry, tanpa merendahkan Net TV, tapi sekarang banyak talk show-nya yang di-delete, gitu ya. Contohnya ini talk show. Sule, Andre sekarang udah pada pindah ke Trans TV semua, gitu ya, bikin program baru. Kemudian jam tayang ini talk show dipakai sama Tonight Show, ya. Sementara jamnya Tonight Show sekarang dipakai nama acaranya malam-malam. Jadi nama itu pakai acara dewasa, gitu ya. Jadi kok bergeser Net TV gitu yang semula dia edukasi, banyak talk show-nya, akhirnya kok sekarang jadi gini acaranya. Nah, tapi itu adalah cara mereka untuk bertahan diri. Jadi mau tidak mau mereka harus improve. Dan yang mereka lakukan improve-nya adalah improve yang model seperti itu. Nggak ada yang salah, karena itu adalah pilihan masing-masing bisnis. Ya. Kemudian yang terakhir adalah market research also give perspective of its competition and the competitors. Ya, market research ini juga
digunakan supaya kita tahu kompetitor kita siapa, gitu ya. Even untuk perusahaan yang sudah stabil, gitu ya. Saya contohkan apa ya? Kadang-kadang ada produk, ya. Oh, saya contohkan McD misal. Saya contohkan McD. Kalau Bapak Ibu ke McDonald's di daerah Kanada, gitu ya, produknya akan berbeda atau ada produk spesifik yang Kanada banget ketimbang Indonesia banget. Saya ambil contoh. Di Indonesia, McD itu ngeluarin nasi uduk McD, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sempat nyoba ya, nasi uduk McD. Walaupun ya rasanya nggak nasi uduk banget gitu ya. Nasi uduk McD. Tapi Bapak Ibu tidak akan menemukan nasi uduk McD di McD Kanada. Di McD Kanada ada namanya menu namanya potato gratin. Potato gratin. Itu adalah menu yang khusus famous di daerah Kanada dan kita tidak akan menemukan di McD Indonesia. Ini adalah market research yang mereka lakukan. Mereka mencoba menangkap apa yang ada di market gitu ya, kompetisinya seperti apa dan kompetitor nggak punya apa. Dan kebetulan KFC juga nggak punya itu. Mereka tidak merespon untuk bikin nasi uduk KFC atau menu Korea KFC gitu ya. McD leading sekarang untuk varian menu-menu Asian taste. Itu market research yang mereka lakukan, Bapak. Nah, berikutnya pricing teknik, Bapak Ibu. Ya, dalam pricing teknik ada beberapa yang bisa kita tentukan. Yang pertama adalah kita menggunakan forward teknik. Ya, forward teknik adalah determining the price by our calculation of cost plus our specific value of product then evaluate the market. Ya, jadi kita determine price dulu, kita hitung ya ongkos produksi kita berapa, kemudian jangan lupa kita kasih value untuk produk kita ya, value proposition. Di hari pertama ya kita bicara value proposition, jangan lupa ini disematkan di produk kita gitu ya. Baru habis itu kita evaluasi market. Masuk nggak harga kita di market? Kalau nggak masuk baru kita rekalkulasi. Itu yang kita lakukan di forward teknik. Ada lagi backward teknik. Kalau backward teknik ini diawali dari market dulu. Ya, harga pasarannya berapa, baru kita hitung ongkos produksinya. Ya, ini backward teknik. Jadi baru kita hitung, kita cari sourcing-nya yang murah di mana gitu. Kemudian biasanya value proposition-nya tidak bisa tidak bisa perfect forward teknik. Karena kita harus mencari value yang bisa kita sematkan produk dengan ongkos seminimal mungkin. Ya, jadi ada trade off-nya ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah dynamic pricing. Dynamic pricing ini umum digunakan untuk produk-produk yang ada deterioratifnya. Contohnya produk buah, produk sayur, produk daging, kemudian produk-produk yang perishable. Jadi dia gampang expire karena masa hidupnya, gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah main ke beberapa tempat belanja, yang kemudian misal di sana ada toko roti, ya, di sana ada toko roti, yang rotinya setiap hari baking fresh, dia tidak menyimpan sama sekali. Kalau Bapak Ibu ke sana jam 8:30, pasti Bapak Ibu akan menemukan roti itu akan didiskon sebesar 50%. Karena apa? Karena produknya besok udah nggak bisa dipakai lagi. Sehingga mau tidak mau, harga ketika buka mall, gitu ya, harga ketika buka mall bisa jadi satu roti dihargai Rp10.000. Tapi di saat mall mau tutup, mau tidak mau, di-korting 50%. Jadi tinggal sisa harga satu rotinya dari 10.000 menjadi 5.000. Gitu. Itu namanya dynamic pricing. Selain itu kadang-kadang juga digunakan di ticketing, baik airlines ataupun bioskop ya yang masih tutup di Surabaya bioskopnya. Jadi harga weekdays Bapak Ibu pasti akan lebih murah daripada harga weekend. Ya kalau Bapak Ibu ngamatin gitu ya, ngamatin harga weekdays itu biasanya untuk nonton bioskop di kisaran 40.000-an gitu ya, 35, 40, tapi kalau di weekend udah bisa jadi naik 50 sampai 60.000 rupiah. Karena apa? Karena mengkompensasi Bapak Ibu. Kalau orang mau nonton di weekdays itu kan jarang. Karena beberapa orang kan kerjanya sampai malam. Sampai rumah ya sudah capek, mau memilih istirahat. Tapi berbeda ketika weekend. Ya, ketika weekend mereka pasti akan mencari hiburan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika weekdays bioskop pasti sepi. Padahal kalau secara hitung-hitungan ya, kalau kita main secara hitung-hitungan, bioskop akan BEP, big event point, ya, PEPO gitu ya, PAPO gitu ya.
itu minimal okupansi harus 50%, Bapak Ibu. Nah, kalau hari biasa, pastikan di bawah 50%. Sehingga untuk menutupi kekurangan penonton di weekdays, makanya dia menaikkan harga di weekend. Jadi biar satu penonton di weekend itu setara 1,5 kali penonton di weekend. Nah, itu ada hitung-hitungannya juga, Bapak Ibu. Ya, dynamic pricing. Nah, ini yang terakhir, demand management. Ya, seperti kita tahu, kita tidak bisa menebak market. Permintaan juga naik dan turun, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kita mengupayakan untuk demand itu ada terus ke kita, atau kita menyetarakan fluktuasinya permintaan. Contoh, PLN Bapak Ibu ya, PLN itu banyak digunakan ketika jam 4 sore ke atas, ya, jam 4 sore ke atas. Tapi kalau pagi karena ada sinar matahari, kadang-kadang rumah ya dimatiin dong lampunya, gitu kan? Akibatnya apa? Akibatnya terjadi ketidakseimbangan permintaan, Bapak Ibu. Ketika pagi siang hari demand-nya kecil sekali, ya. Ketika malam demand-nya besar sekali. Ya. Kalau seandainya PLN menerapkan harga yang sama untuk harga tarif pagi dan tarif malam, pasti mereka akan rugi. Ya, karena ketika malam mereka akan ekstra untuk menyalakan genset, kemudian membangkitkan tenaga pasti akan ekstra. Ya, sehingga mereka menerapkan ada namanya ongkos atau biaya di luar istilahnya saya agak lupa BLJP atau gitu. Itu biaya di luar pemakaian yang normal. Jadi katakan kalau misalnya kita pakai pagi hari sampai sore hari itu di harga 1.000 katakan, ketika sore hari sampai malamnya dikenakan 2 kalinya. Nah, itu sebagai upaya untuk memindahkan demand, Bapak Ibu sebenarnya, ya, memindahkan demand, menyetarakan demand. Itu. Karena susah menyetarakan demand, akhirnya harganya dibuat berbeda. Ini pun terjadi di operator seluler, ya. Telkomsel contohnya, atau Indosat gitu, mereka akan membuat program, misal mereka menjual internet kuota 50 GB. Kalau Bapak Ibu nggak teliti, ya, membelinya, kadang-kadang mereka menuliskan kuota ini bisa digunakan dari jam 00 sampai jam 05. Ya. Kemudian ada kuota untuk jam 06 sampai jam 15.00 misalnya. Jadi 50 GB itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Upayanya apa? Kenapa seperti itu? Agar menyetarakan demand. Biar demand-nya tidak mengumpul di satu waktu. Itu adalah dalam rangka melakukan demand management. Ya. Contoh-contoh yang saya sampaikan barusan, kalau di dalam demand management itu dikenal sebagai forward buying. Ya. Jadi kita giving a promotion to induce demand forward than its usual pattern or period. Jadi kita memajukan ke depan. Gitu ya. Nah, kita memajukan ke depan. Contoh kalau bulan puasa lah, gitu ya. Kalau bulan puasa pasti sebulan sebelum bulan puasa tuh iklan sirup udah banyak Bapak Ibu ya. Iklan sirup udah banyak. Dan biasanya harganya masih murah, tapi udah begitu bulan puasa harganya kadang dinaikin gitu. Nah, itu upayanya biar forward buying, mulai beli di depan. Ya. Agar apa? Agar produksinya juga nggak keteteran. Nggak kelabakan gitu. Karena kalau kita jualnya baru fokus pada saat bulan puasa, demand tinggi-tingginya, yang dikhawatirkan adalah stock out terjadi di pasar. Sehingga dimajukan ke depan. Ayo beli di depan aja, biar availability kita banyak. Biar nanti nggak terjadi stock out. Karena kita juga perlu menata kapasitas produksi, jadwal produksi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga unik, ada istilah namanya advance buying. Ya, advance buying adalah upaya yang dilakukan supaya kita melakukan repeat order. Ya, yang banyak sekali prakteknya advance buying ini. Kalau Bapak Ibu pernah stay di hotel menggunakan voucher misal dari Traveloka atau tiket.com gitu ya, pasti Bapak Ibu berikutnya akan dinotif kalau ada promo-promo di hotel-hotel serupa ya. Jadi hotel yang kelas harganya mirip hotel yang pernah Bapak Ibu stay ya. Atau ada promo-promo di hotel-hotel yang kelasnya di atasnya di kota-kota lain yang sedang promo. Nah, itu harapannya Bapak Ibu bisa repeat order. Nah, itu namanya advance buying. Jadi Bapak Ibu pernah menggunakan produknya, Bapak Ibu diminta untuk pakai produk itu lagi. Yaitu advance buying.
Ya. Berikutnya adalah product bundling, Bapak Ibu. Ya. Product bundling ini adalah misal kita adalah Unilever yang membawahi banyak produk, mulai dari toothpaste, sabun mandi, sabun cuci gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai Unilever tahu ada beberapa produk kelas E gitu ya, produk kelas E yang dia penjualannya tinggi, turnover ratio-nya tinggi. Kemudian kita launching produk baru karena tahun depan kita dituntut untuk menambah sales, ya, untuk menambah sales. Kalau kita nge-push dari produk yang sudah ada susah. Kita perlu produk sekunder, kita perlu produk tersier agar kita bisa achieve target. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita pakai produk bundling. Jadi misal katakan deterjen itu penjualannya tinggi, maka setiap pembelian deterjen kita dikasih free Pepsodent misalnya, yang rasa baru. Harapannya apa? Harapannya mau tidak mau kan kita nggak bisa copot tuh produk bundling karena kan dia udah nempel. Mau tidak mau kita akan nyoba tuh produknya, gitu ya. Kita akan coba. Setelah kita coba, oh ternyata enak ya. Gitu. Nah sebenarnya kan yang perlu dilakukan oleh produsen kan itu produknya tuh dicoba dulu, baru keputusan mau beli enggaknya kan belakangan. Itu kenapa Bapak Ibu kalau main ke mall gitu kan, kadang-kadang ada orang jualan teh, kemudian ada testernya kecil-kecil, kita disuruh coba, gitu ya. Itu harapannya biar kita nyobain dulu produknya. Masalah beli atau enggak, ya terserah nanti. Nah, paling enggak nyoba dulu. Nah ini adalah message atau maksud kenapa ada produk bundling tersebut. Jadi produk baru yang diharapkan bisa menambah sales gitu, kita tempelkan di produk-produk yang sudah A-class, produk-produk yang sudah bisa memberikan sales banyak, produk-produk yang inventory turnover-nya tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang tidak kalah penting adalah diskon atau rebate. Ini yang paling sering kita temui gitu ya. Kadang-kadang diskon dan rebate ini tidak semata-mata diberikan untuk pemotongan harga, tapi kadang-kadang kalau di Indomaret gitu ya, kadang-kadang kita pasti ditawari gitu. Jadi ada iklannya gitu, beli 2 lebih hemat gitu ya, beli 3 lebih hemat. Gitu. Nah, jadi mereka memberikan potongan harga ketika kita membeli lebih banyak. Quantity discount, economy soft skill, ya dipakai lagi, ya di sini dalam pemberian diskon atau ya cukup itu.